implementasi atau berbagi praktik baik 7 jurus PK hebat di ruangan SMK Queen Zamzam. Yang kami hormati Ibu Putri Indah Anggraini SPD selaku fasilitator nasional 7 jurus PK hebat dari SMPN 2 Bungging Mojokerto. Kami menyapa kepada yang terhormat Bapak Muhammad Samsul Arifin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Queen Zamzam. Yang agak sulit itu menurut saya titik ini, karena titik ini berkaitan dengan emosional, psikologi dan sebagainya. Ini perlu keahlian khusus, dan saya harap dengan kegiatan hari ini dengan implementasi 7 jurus ini sudah bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi atau menjadi solusi untuk kedisiplinan siswa. Kita ini lembaga masih bisa dikatakan muda karena kita masih berusia sekitar 12 tahunan. Tapi kita memiliki guru-guru yang sangat profesional, salah satunya yaitu Bu Mila. Ini aset bagi lembaga kita sebenarnya. Maka dari kegiatan hari ini saya harap nanti kita bisa belajar bareng dengan dibantu oleh Ibu Putri dan Bu Mila. Sehingga semoga juga bisa mengembangkan SMK di sini secara maksimal. Saya kira itu. Kita ditugaskan untuk di Kabupaten Pasuruan dan ini Bapak Ibu calon fungsioner daerah, salah satunya di SMK Queen Zamzam. Saya masuk siswa-siswanya itu langsung senyum salam, terus menyapa saya juga. Kan kalau guru BK-nya cuma satu, guru perangkat dari bendahara, jadi operator, jadi semuanya gimana nangani siswanya, gimana masuk kelasnya. Bapak Ibu itu salah satu sebagian kecil alasan mengapa ada program 7 jurus PK hebat itu. Di sini semoga nanti Desember Bu Mila mendapatkan sertifikat kelulusan amat baik Bapak Ibu. Jadi hari ini Bu Mila akan melakukan presentasi, itu baru 2 jurus Pak, nanti iya. Apa nih kalau tujuan SMK dan langsung Pak, prinsip nanti Pak. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang sangat ditunggu, implementasi atau berbagi praktik baik 7 jurus PK hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Milatun Nikmah SPSI. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih atas kehadiran kesediaan panjenengan semua dalam kegiatan implementasi 7 jurus PK hebat. Tentunya bukan mengajari, tapi berbagi saja. Ada Bapak Ibu guru yang walaupun siswanya itu sudah diajari tapi sulit paham. Waktu dinasehati sering ditolak atau tidak didengarkan. Ada pernah. Kemudian kadang kita sering jadi wasit setiap ada konflik di antara siswa. Pernah saya seperti itu soalnya. Ada yang relate dengan saya. Nah ini bukan karena kita kurang mampu dalam mengajar, tapi kita sering melihat di bagian permukaannya saja. Dari bawah yang harus dulu adalah fondasi siswa itu sendiri. Dari potensi tersembunyi siswa kita ubah menjadi konsistensi aksi. Masalah emosi siswa diubah menjadi resiliensi. Masalah konflik menjadi koneksi dan kolaborasi antara semua stakeholder. Nah, jurus 1 kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Jurus yang ketiga, jaga konsistensi. Dan yang keempat, yang kelima jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Jadi yang kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jaga koneksi. Ini langsung berhubungan dengan kolaborasi dan menata situasi. Itu berhubungan dengan semua stakeholder atau warga sekolah. Kemudian dari 7 jurus ini, saya implementasikan 2 jurus saja. Jurus kenali potensi. Di sini siswa saya berikan asesmen untuk mencari gaya belajar siswa. Kemudian kecerdasan majemuknya seperti apa. Kemudian mencari bakat dan minatnya melalui tes riaset. Kemudian jurus yang kedua adalah jalin koneksi. Ini saya melakukan konseling individu dengan siswa, yaitu keterampilan yang saya terapkan adalah keterampilan mendengarkan aktif. Bagaimana saya mampu mendengarkan semua cerita-cerita dari siswa. Kemudian koneksi sebelum koneksi. Sebelum kita menjudge siswa, kita harus melakukan hubungan baik dulu. Kita koneksi dulu dengan siswanya. Ada apa sebenarnya? Kemudian yang ketiga, saya melakukan konseling pendekatan realita nanti dengan pendekatan win-win. Implementasinya saya menggunakan model belajar aktif. Siswa saya ajak untuk beraktivitas terlebih dahulu sebelum sampai ke materi, bisa individu, bisa kelompok. Kemudian yang R, refleksi. Nah dari aktivitas yang sudah dilakukan itu tadi kita melakukan refleksi. Murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang telah dilakukan meliputi pikiran atau perasaannya. Kemudian yang konseptual, nah ini baru kita jelaskan inti materinya itu apa di konseptual ini. Begitu. Selanjutnya yang aplikasi. Nah murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Setelah siswa sudah tahu materi-materi yang sudah dijelaskan di fase konseptual ini, anak-anak mengimplementasikan, merefleksikan di aplikasinya ini. Jadi dipraktekkan begitu. Saya implementasikan jurus yang pertama dulu, yaitu kenali potensi. Nah, kenapa saya mengambil materi kenali potensi ini? Yaitu 66,7
S-nya sosial, E-nya enterprising, dan yang terakhir C itu konvensional. Dari jumlah 10 APHP yang 20 siswa itu, kita ketahui 9 siswa itu gaya belajarnya visual, kemudian auditori 3 siswa, kemudian kinestetik 8, jadi lebih banyak yang visual. Nah ini yang kecerdasan majer. Ada 3 siswa yang kecerdasannya itu linguistik, ada 3 siswa yang kinestetik. Nah ini yang paling banyak intrapersonal dari 20 siswa ini. Dan juga ada yang kombinasi kinestetik intrapersonal dan interpersonal intrapersonal. Jadi 20 siswa ini hasil asesmennya kemarin. Nah ini yang riaset. Dari 6 riaset itu tidak semuanya gitu. Jadi hanya 6 siswa realistik, 8 siswa itu di sosial, dan 6 siswa di konvensional. Jadi lebih banyak mereka di tipe sosial. Nah, hasil asesmen ini tadi saya integrasikan dengan program pelayanan saya dalam 1 tahun. Saya kembangkan lagi menjadi program tahunan saya. Ini nanti bulan Oktober saya ngapain sesuai dengan progres mereka. Kemudian bulan Desember ini lebih ke layanan apa, saya integrasikan dengan program tahunan saya. Nanti saya juga perlu berkoordinasi dengan wali kelas atau guru wali dan guru mata pelajaran lainnya untuk menyesuaikan strategi pembelajaran siswa. Terus yang saya implementasikan yang kedua yaitu jurus kelima, jalin koneksi. Alasannya kenapa saya memilih jurus ini? Karena akhir-akhir ini banyak siswa yang kurang disiplin, terutama yang kelas 12. Padahal kelas 12 ini sudah mau ujian. Bahkan, jadi kenapa sih anak ini kok tidak disiplin? Alasannya apa sebenarnya? Jadi bisa kita ketahui dengan membangun hubungan baik dengan siswa. Dan implementasi saat saya melakukan jurus kelima, jalin koneksi, ini dokumentasi saat saya melakukan konseling individu. Saya ngobrol, kemudian yang ini waktu dia merencanakan planning ke depannya mau bagaimana. Lalu saya melakukan konseling individu, saya harus membuat RPL dulu atau rencana pelaksanaan layanan. Jadi saya analisis dulu akar masalahnya di mana, masalah siswa ini bagaimana, kemudian nanti saya merancang teknik apa yang saya gunakan saat konseling agar siswa ini lebih mau terbuka dengan saya. Nah, dalam teknik-teknik konseling ini yang saya terapkan. Ini ada yang namanya teknik solar, Bapak Ibu. Dalam keterampilan buka percakapan ini ada namanya koneksi sebelum koreksi. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge siswa. Oh anak ini nakal, oh anak ini tidak pintar, oh anak ini di kelas itu tidak mau diam. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge siswa seperti itu. Jadi ini ibaratnya siswa itu gunung es, Bapak Ibu. Tidak kan yang kelihatan atau ucapan yang dikatakan ini hanya sedikit, tapi motif di bawahnya apa, keinginan dia apa, kebutuhan dia apa, kemudian gestur tubuh dan raut mukanya seperti apa, begitu. Ada namanya juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu yang satu kita menstabilkan identitas. Jadi kita buat si konseling ini menyadari kesalahannya. Kita menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui kesalahannya seperti apa, dia akan membuat tindakan-tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan kemarin. Teknik konseling yang saya lakukan kemarin itu teknik konseling realita, namanya teknik WDEP. W itu one. Jadi kita menggali dulu apa sih sebenarnya keinginan siswa ini. Doing, D-nya menelusuri apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mencapai keinginan tersebut. Apa yang dilakukan siswa saat ini. Dan E, evaluation, mengevaluasi apakah tindakan yang sudah dilakukan sudah efektif atau belum. Kemudian yang terakhir P, ada planning. Kita membantu siswa untuk merencanakan keinginan ke depan itu seperti apa. Setelah saya melakukan konseling, ada pastinya dokumen-dokumen yang harus saya lengkapi. Yang pertama saya harus membuat laporan tertulis. Nama saya Khairia, guru PAI. Antara kita, guru mapel dan juga guru nanti ada kolaborasi sehingga bisa bentuk karakter siswa ini nanti gimana, mau kita bawa ke arah mana. Saya kira implementasi ini perlu berlanjut juga agar kita tahu jurus-jurus yang selanjutnya. Barangkali di situ ada sasaran tentang kita selaku pendidik. Mohon Ibu Mila ada kesempatan lain barangkali nanti untuk menjelaskan jurus-jurus yang selanjutnya. Saya kira ini kalau kita coba praktekkan dua jurus ini saya kira sudah cukup.
apalagi kita menerima jurus nanti. Karena kegiatan ini harus dilaksanakan secara kontinu. Karena yang dibimbingkan untuk bimbingan maksudnya bukan hanya siswa, tapi saya kira kita juga harus dibimbing dan diselingi seperti itu. Karena kemajuan zaman itu juga sangat berpengaruh. Jangan sampai nanti cara kita yang mungkin tahun 90-an masih kita terapkan di zaman Gen Z. Saya kira juga itu. Buka platform akupintar.id. Nanti jangan pilih mau yang apa, mau yang gaya belajar. Oke, gaya belajar. Bisa pilih tes yang gaya belajar. Silakan dibuka. Nanti diisi sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Tes sekarang. Ikutin tes sekarang. Silakan diklik ikuti tes sekarang. Nah, nanti setelah mengisi itu, nanti klik selesai. Otomatis nanti hasil belajar gaya belajarnya langsung keluar beserta dengan interpretasinya, sudah jelas di situ semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabtul Arifin selaku Kepala SMK Queen Zamzam Pasrepan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Milatun Nikmah yang telah menyampaikan materi tentang implementasi 7 jurus hebat BK. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan SMK Queen Zamzam lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati, guru dari SMK Queen Zamzam. Saya wali kelas dari kelas 11 APHP. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Milatun Nikmah SPSI sebagai guru BK yang telah berbagi implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai wali kelas. Saya melihat perubahan dari anak-anak itu lebih terbuka dan lebih berani dalam menyampaikan pendapat ketika di depan kelas. Selain itu, mereka juga lebih menunjukkan sikap positifnya dan juga di dalam kelas. Nah, selain itu juga kolaborasi antara guru BK dengan wali kelas, terutama saya sendiri, itu lebih bermanfaat sekali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinari Sila Pratama Saputri. Saya guru produktif agribisnis pengolahan hasil pertanian di SMK Queen Zamzam Pasrepan. Kegiatan praktek baik 7 jurus BK hebat ini sangat bermanfaat bagi siswa SMK Queen Zamzam. Dan saya sangat bermotivasi untuk berkolaborasi lebih erat dengan guru BK. Karena apa? Karena pembinaan siswa lebih optimal dan maksimal. Terima kasih.